Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Sucheng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, pada Kamis 28 Desember 2023 dilaksanakan kegiatan pemberangkatan mahasiswa KKN gelombang 111 di pelataran Masjid Kampus Universitas Hasanuddin. Terlihat ada banyak orang tua, keluarga, dan teman-teman dari para mahasiswa KKN yang turut mengantar keberangkatan tersebut. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kuliah kerja nyata atau yang sering disingkat KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para mahasiswa dalam tempat dan waktu tertentu. Untuk mengikuti program KKN, para mahasiswa harus telah melulusi 114 SKS selama masa perkuliahan. Pada Kamis pagi tanggal 28 Desember 2023, dilakukan pemberangkatan mahasiswa KKN ke tempat di mana mereka akan mengabdi, seperti di daerah Goa, Takalar, Sinjai, dan lain-lain. Pemberangkatan KKN terlihat sangat ramai dipenuhi dengan para mahasiswa yang mengenakan rompi KKN-nya. Selain itu, ada banyak juga keluarga dan kerabat dari mahasiswa KKN yang turut mengantar. Pemberangkatan mahasiswa KKN menggunakan bus, namun ada juga mahasiswa yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Pemberangkatan dimulai dari jam 6 pagi hingga selesai. Kalau saya terletak di posko desa Lembang di Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa. Untuk persiapan KKN-nya sebenarnya kami sudah mengadakan diskusi tadi malam, sudah disetel semuanya, sudah siap dan semoga bisa diterapkan nanti. Harapannya semoga kami menjadi lebih baik dan lebih bisa berinteraksi secara sosial dengan masyarakat, terutama dalam problem solving, dan juga semoga hubungan antar kami itu tidak akan renggang. Diharapkan para mahasiswa yang mengikuti KKN dapat menerapkan ilmu yang telah ditimbahnya selama belajar di universitas untuk berbuat dan mengabdi dengan baik kepada masyarakat di tempat di mana mereka bertugas. Insiden kecelakaan kerja yang terjadi di PT Indonesia Morowali Industrial Park atau yang kerap disebut PT IMIP Sulawesi Tengah menjadi ramai diperbincangkan. Kecelakaan tersebut dikonfirmasi telah menewaskan 13 orang yang menyebabkan luka yang mendalam bagi para keluarga korban. Lantas, bagaimana kronologi terjadinya insiden tersebut? Simak berita selengkapnya. Kecelakaan kerja tragis terjadi di kawasan smelter PT Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Insiden ini terjadi akibat kebakaran pada tungku 41 smelter nikel yang dimiliki oleh PT Indonesia Shingsan Stainless Steel ketika sedang dalam proses perbaikan oleh tim teknisi. Menurut pernyataan dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH, dampak dari kejadian tersebut menyebabkan 13 orang dikonfirmasi meninggal dunia, sementara 35 pekerja lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Korban tewas terdiri dari 5 tenaga kerja asing asal Tiongkok dan 8 tenaga kerja Indonesia. Para korban yang mengalami luka telah menerima perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Ya, berita tersebut benar, ya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini, saya beserta jajaran dan tentu juga Pak Dandim juga di sini hadir, ya, ikut belasungkawa atas kejadian kecelakaan kerja di Maksud. Ya. Kejadiannya pukul 5.30, ya, pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, ya. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak. Dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah, sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 diantaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 diantaranya tenaga kerja Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, saat ini kita sudah
bisa mengendalikan situasi, yang mana untuk kebakarannya itu sendiri saat ini sudah bisa diredakan dengan bantuan dari stakeholder terkait dalam hal ini dari damkar, baik yang berada di perusahaan maupun dari Pemda Morowali. Lebih lanjut juga kita sudah mengamankan TKP dan sekaligus memberikan bantuan, dan saat ini kita sudah membentuk tim penanganan penyelidikan terhadap perkara ini dengan melibatkan dari unsur Polda dan Lafor yang berada di Makassar. Kita pun sudah melibatkan DVI dari Polda Sulteng untuk memastikan dari identitas para korban. Dan saat ini para korban masih dirawat di klinik 1 maupun 2 yang berada di kawasan PT ITSS untuk persiapan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Demikian yang dapat kami laporkan, dan jika ada perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan kemudian. Terima kasih. Melansir dari Tempo.id, menurut Dedi Kurniawan, Kepala Hubungan Media PT IMIP, menyatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi awal, ledakan berasal dari kecelakaan yang dialami oleh sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan pada tungku dan pemasangan pelat pada bagian tungku smelter. Dedi menjelaskan bahwa terdapat sejumlah tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, ledakan pertama memicu ledakan lain dari tabung oksigen di sekitar area tersebut. Runtuhan ikatan dinding tungku dan sisa besi terak yang mengalir keluar menyebabkan kebakaran. Pekerja yang berada di lokasi mengalami luka-luka, mengakibatkan korban jiwa. Adapun korban terluka umumnya mengalami cedera akibat terkena uap panas dari tungku smelter tersebut. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. International Collaboration Research atau yang disebut ICOR 2023 merupakan program pendanaan riset kolaborasi antara peneliti Universitas Hasanuddin dengan mitra di luar negeri. Lantas, bagaimana mekanisme proses seleksinya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. ICOR itu adalah International Collaboration Research, ya. Jadi itu adalah program pendanaan riset kolaborasi antar peneliti Universitas Hasanuddin dengan mitra di luar negeri. Ya, jadi ini bagian dari program Enhancing Quality Education for International University Recognition dari Equity Project dari Dirjen Dikti, ya, Dirjen Dikti Ristek dari Kemendikbudristek. Jadi ini kami diberi tugas dari universitas untuk menseleksi proposal yang masuk dengan pendanaan dari equity program ini. Jadi dananya itu cukup hanya untuk 20 peneliti, 20 proposal, dengan setiap proposal didanai 150 juta yang mereka harus berkolaborasi dengan mitra peneliti dari luar negeri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada. Kemudian jumlah proposal yang masuk mendapatkan dana ini adalah 92, yang submit ada 86, kemudian yang lolos kriterianya ada 86 yang mensubmit dan hanya 20 yang diterima, 66 tidak diterima. Bagaimana kita menseleksi? Ya, kami mengirim proposal itu ke reviewer eksternal. Ya, reviewer eksternal ada 2 orang, kemudian mereka yang akan memberikan penilaian, dan dari nilai itulah kita membuat ranking berdasarkan rumpun dan berdasarkan jumlah proposal yang masuk dari setiap fakultas. Jadi kita ada formulanya yang bisa kita gunakan untuk 17 fakultas yang ada di Unhas. Sebelum saya masuk ke kriteria, saya kira tujuannya adalah untuk memperluas jejaring kerjasama riset antara peneliti Unhas dan mitra di luar negeri, sehingga memperkuat wawasan, mengembangkan embrio kerjasama riset, meningkatkan jumlah publikasi berreputasi internasional, dan meningkatkan peringkat perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi daripada QS dan Time Higher Education. Kriterianya
Peneliti utama itu adalah peneliti di salah satu unit kerja di Unhas, apakah NIDN atau NIDK, kemudian dia harus mempunyai publikasi di jurnal berputasi internasional dengan high index sekurangnya 4 di pangkalan data Scopus untuk cluster sains dan teknologi, sedangkan high index sekurangnya 3 untuk di pangkalan data Scopus untuk yang berasal dari sosial humaniora. Punya pengalaman dalam melaksanakan program riset di level nasional dan internasional, memiliki roadmap, ya, kemudian memiliki mitra dari institusi luar negeri atau dari perguruan tinggi luar negeri, dan bisa mewakili fakultas, bisa mewakili sekolah, pasca sarjana, atau pusat penelitian. Kita berdasarkan pengusulan itu, mekanismenya itu kita hitung berdasarkan jumlah proposal yang masuk dari setiap fakultas. Ya, kalau kita lihat berdasarkan cluster, jumlah cluster yang proposal yang terbanyak itu dari medical science 29, dari agrokompleks 24, dari teknoscience 21, dan kemudian dari ekosistem 12. Nah, setelah kita menggunakan formula jumlah proposal per jumlah proposal yang submit dikali dengan kuota pendanaan, maka kita bisa melihat distribusinya yang lolos itu maksimal satu fakultas itu yang terbanyak 3. Persyaratannya mereka harus menyatakan bahwa kalau berhasil maka harus publish 2 artikel di jurnal bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Apakah dia sebagai penulis pertama ataukah sebagai mitra penulis anggota. Jadi, dan minimal di Q2 berdasarkan SJR dari Scopus. Dan mereka harus mengirimkan, membuat laporan kemajuan dan laporan akhir berupa bukti acknowledgement submission, kemudian bukti peringkat kuartil jurnalnya, manuskrip yang disubmit, dan bukti koresponden dengan publisher jurnal yang dituju. Temanya tidak kami patok pada fokus tertentu. Mereka punya roadmap penelitian masing-masing di setiap cluster dan di setiap fakultas, sehingga tergantung dari kolaborasi riset yang mereka lakukan secara international collaboration yang sudah terbina sebelumnya, dan berdasarkan roadmap penelitian yang mereka punya. Dan itu kalau potensial untuk menghasilkan 2 artikel dalam satu masa pembiayaan, maka itu yang terpilih berdasarkan penilaian dari reviewer eksternal. Dampaknya akan sangat besar. Pertama, jumlah publikasi internasional kita akan bertambah. Ya, paling kurang kita harapkan kalau 20 berarti 40 Scopus untuk satu masa setahun pembiayaan ini. Yang kedua, mereka akan saling berinteraksi
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.